Bulan Ramadan, Ustadz, kegiatan ziarah kubur mulai ramai dilakukan. Salah satunya di TPU Pondok Rangon Cipayung, Jakarta Timur, termasuk di area pemakaman khusus COVID-19. Pihak pemakaman meminta agar warga yang datang tetap menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak. Jelang bulan Ramadan, kegiatan ziarah kubur mulai ramai dilakukan, salah satunya di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Memang berbeda dengan tahun lalu di mana pemerintah sempat mengimbau warga tidak melakukan ziarah. Tahun ini belum atau memang tidak ada imbauan serupa. Ya, kurang dari 2 pekan sebelum bulan Ramadan, Taman Pemakaman Umum atau TPU Pondok Rangon di Cipayung, Jakarta Timur mulai ramai didatangi peziarah. Meski sempat hujan sepanjang Sabtu pagi, tak menyurutkan langkah warga untuk berziarah. Pihak pemakaman juga tidak melarang aktivitas berziarah. Tapi, pengunjung diminta menjalankan protokol kesehatan, utamanya melakukan jaga jarak. Paling kita selalu ngikutin tetap protokol kesehatan ya, selalu pakai masker, selalu bawa hand sanitizer selalu bawa. Ya, dan juga harus jaga jarak, sama keluarga pun juga tetap harus jaga jarak. Ya kan, kalau dari pihak pengelola kuburan udah nggak dilarang kan berarti boleh masuk. Cuman kitanya sendiri yang mesti ngelihat kalau pas mau turun rame nggak gitu kan. Kalau misalkan dia rame ya kita tahan dulu gantian. Kalau misalkan pas sepi udah baru kita masuk. Sepertinya sih masalah gitu kan. Area pemakaman COVID-19 di TPU Pondok Rangon juga tidak tertutup bagi mereka yang ingin nyekar atau berziarah. Tidak ada perbedaan terkait prosesi ziarah di area jenazah pasien COVID ataupun di area TPU umum, karena memang di Pondok Rangon ini sudah tidak ada lagi aktivitas pemakaman di area COVID-19 karena sudah penuh beberapa bulan yang lalu. Revisa Negara dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Ya, Masya Allah, memang menjelang bulan Ramadan ini masyarakat Muslim di tanah air kerap melakukan tradisi ziarah ke makam anggota keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Nah, Ustadz Mukhlis, apakah tradisi ziarah ini merupakan hal sunnah yang diajarkan oleh Islam, Ustadz? Ya, betul. Jadi tradisi ziarah itu yang kalau di Indonesia itu namanya orang Jawa menyebut nyadran ya. Kemudian kalau di Betawi itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu namanya bulan Rawah. Saat orang mengirimkan doa-doa untuk arwah keluarga yang telah meninggal dunia ya. Nah, tradisi itu berakar dari ajaran agama Islam ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala inni nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazurwa." Memang dulu pernah Nabi melarang ziarah kubur ya. Tapi kemudian Nabi perintahkan untuk berziarah kubur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rajin berziarah ke makam para sahabatnya yang ada di Baqi ya, yang ada di Baqi. Dan kita berziarah kubur itu kan tujuannya adalah pertama untuk mendoakan ya keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan ini di dalam Al-Quran memang dianjurkan ya kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita gitu, karena doa itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang ada di alam kubur itu. Kemudian yang kedua, itu dengan berziarah kubur sesungguhnya juga kita berkepentingan untuk mengambil pelajaran ya, mengambil ibrah bahwa kita pun pada saatnya nanti akan menyusul mereka. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri dengan amalan-amalan. Nah, ini yang diharapkan dari tradisi ziarah kubur ya. Selain mendoakan, kita menjadikan kematian itu sebagai pelajaran bahwa kita pun juga akan menyusul mereka. Oleh karena itu perlu mempersiapkan diri. Masya Allah. Nah, Ustadz, ini yang ingin saya tanyakan juga. Selain berziarah kubur, Ustadz, bagi yang berhalangan, misalnya apakah kita juga bisa mengirimkan doa-doa kepada anggota keluarga yang sudah meninggal, Ustadz? Dan adakah doa-doa atau surat apa saja yang bisa kita kirimkan ini, Ustadz? Ya, bagi perempuan itu memang kalau dalam pandangan ulama, jumhur ulama itu sebenarnya tidak boleh ziarah kubur. Tapi karena dikhawatirkan perempuan itu nanti tidak bisa menahan emosinya, sedih, meraung-raung. Tapi kalau kekhawatiran itu tidak ada, maka tidak mengapa perempuan ikut berziarah kubur. Lalu bagaimana ketika dia dalam keadaan uzur, berhalangan ya? Tentu bagi yang uzur itu yang terlarang adalah membaca Al-Quran kan itu. Tetapi membaca doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain, itu kan tidak mengapa. Jadi silahkan berdoa, silahkan berzikir, walaupun dalam keadaan berhalangan.
Masya Allah. Nah, Ustadz, ini kan menjelang bulan Ramadan begitu ya. Tentu kita sangat bersuka cita untuk menyambut bulan Ramadan. Apa saja Ustadz persiapan yang diharuskan dilakukan oleh umat Muslim agar kita nanti bisa mendapatkan bulan Ramadan, melakukan ibadah dengan mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, Ustadz? Ya, itu bagus tradisi ziarah kubur sebelum puasa ya. Kita bersilaturahim ya, kita mendoakan supaya hubungan kita dengan orang yang masih hidup maupun keluarga yang telah meninggal dunia itu memang betul-betul terbaharui ya. Itu harapannya. Mengapa sebelum Ramadan? Nah, terkait dengan Ramadan itu sendiri, itu kita sudah bersiap-siap ya. Sebenarnya dengan berziarah itu kita sudah bersiap-siap memantapkan hati memasuki bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan itu datang, yang pertama tentu kita harus bersuka cita menyambutnya. Kita mempersiapkan diri itu saja pertanda kita menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keagungan. Yang selanjutnya adalah kita mempersiapkan amalan-amalan. Pertama adalah meningkatkan kualitas puasa kita itu. Puasa jangan hanya sampai sebatas menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual di siang hari. Tapi bagaimana kita juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Kemudian kita juga melakukan sholat tarawih, sholat tahajud, sholatul qiyam di malam hari. Lalu kemudian kita memperbanyak baca Al-Quran ya, karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan itu juga kita harus memperbanyak sedekah ya, terutama memberi makan fakir miskin saat berbuka puasa maupun sahur, itu sangat dianjurkan. Kemudian tentunya adalah zakat fitrah, dan di penghujung bulan Ramadan kita harus lebih tingkatkan lagi itu 10 malam yang terakhir. Jangan sibukkan diri dengan persiapan lebaran, pergi ke pasar, pergi ke mall. Justru di 10 malam terakhir itu kita harus meningkatkan ibadah-ibadah kita, harus lebih dekat lagi. Bahkan tinggalkan urusan-urusan lainnya, kita fokus konsentrasi beribadah. Masya Allah, semoga kita nanti bisa melaksanakan bulan Ramadan ini dengan ibadah dan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala.